Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliza Mulidah Mahfudoh dengan NIM 240600126. Saya akan menjelaskan materi tentang pecahan sebagai syarat tugas saya. Mudah-mudahan penyampaian saya dapat dipahami. Oke, mari kita simak. Oke, di sini kita akan membahas tentang mengenal pecahan. Lalu di slide selanjutnya yaitu ada perkenalan. Tadi saya sebelumnya sudah perkenalan, ya kita perkenalan kembali. Nama saya Aliza Maulidah kuliah pembelajaran matematika SD dengan NIM 240600126. Lalu, apa itu pecahan? Pecahan adalah bilangan yang menyatakan bagian dari keseluruhan. Contohnya 1/2 dan 2/6 dan bilangan-bilangan yang lainnya. Lalu, bagian-bagian pecahan. Nah, kita udah tahu kan bagian-bagian pecahan itu ada angka yang di atas garis dan ada angka yang di bawah garis. Yang pertama ada pembilang. Nah, pembilang ini adalah angka di atas garis pecahan yang menunjukkan jumlah bagian yang diambil. Sedangkan jika penyebut adalah angka di bawah garis menunjukkan jumlah total dari bagian dalam satu kesatuan. Lalu ada macam-macam pecahan. Di sini saya mengambil 4 contoh tentang macam-macam pecahan, yaitu ada pecahan biasa, pecahan persen, pecahan desimal, dan pecahan campuran. Oke, kita jelaskan lebih lanjut apa sih itu pecahan biasa, pecahan persen, pecahan desimal. Nah, pecahan persen. Pecahan persen adalah bentuk pecahan yang menyebutnya selalu 100 dan dinyatakan dengan simbol persen. Nah, simbol persennya seperti ini. Nah, persen ini menunjukkan bagian dari 100. Jadi, kayak 1/100, kayak gitu 100%, 200%. Terus ada pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, di mana penyebutnya tidak selalu 100 seperti pada persen. Jadi, kalau pecahan biasa kayak 1/2, 2/5, kayak gitu. Ada pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang dituliskan dengan tanda koma. Pecahan desimal merupakan hasil konversi dari pecahan biasa. Kayak misalkan 1/10 berarti jadi 0/1. Terus 5/10 jadi 0,5, kayak gitu. Selanjutnya ada pecahan campuran. Nah, pecahan campuran adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Pecahan campuran merupakan bentuk sederhana dari pecahan biasa. Mungkin seperti itu untuk pengertian-pengertian dari jenis-jenis pecahan. Lalu kita akan bagaimana sih? Kan ada operasi pada pecahan seperti itu. Lalu operasi pada pecahan ada apa saja? Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, yang pertama, penjumlahan. 2/4 ditambah 2/5. Kenapa di bawah sama dengan? Nah, kenapa ini di bawah di penyebutnya jadi 20? Karena jika kita mencari menambahkan jika kita melakukan operasi pecahan, penjumlahan dengan penyebut angka yang berbeda, maka kita harus mencari KPK-nya dulu. Berapa sih KPK dari 4 dan 5? Nah, kita cari KPK dari 4, 5 itu bisa di pohon faktorkan, atau bisa juga kita kalikan saja langsung 4 kali 5. Nah, dari 5 kali 4, 4 kali 5 ini hasilnya 20. Lalu, 20 dibagi 4 hasilnya 5, dari sini langsung kali ke atas. 5 kali 2 hasilnya 10. Lalu 20 bagi 5 hasilnya 20 bagi 5 hasilnya 4, lalu 4 dikali 2 menjadi 8. Jadi 10 tambah 8/20 sama dengan 18/20. Sebenarnya pecahan 18/20 ini masih bisa disederhanakan. Namun ini adalah cara singkatnya, ini bisa disederhanakan. Misalkan sekarang kita dibagi 2 jadi 9/10 seperti itu. Lalu ada pengurangan. Nah, pengurangan juga sama. Kita jika melakukan pengurangan, jika penyebutnya berbeda, maka kita harus
mencari KPK-nya dulu. KPK 6 dan 4 berapa? 12. Kenapa sih enggak 6 kali 4? Kita cari aja bilangan yang bisa dibagi dengan 6 dan bisa dibagi 4. Nah, 12 dibagi 4 hasilnya 3. 3 kali 3 jadi 9, lalu 12 bagi 6 2, 2 kali 1 menjadi 2. Lalu di sini 9 kurang 2. Dan per 12 hasilnya 7 per 12. Oke. Selanjutnya ada mohon maaf ini di atas ya di bawah ini perkalian seharusnya. Ada pembagian. Nah, kalau pembagian ini berarti kita mengoperasikannya jadi dibalik. Yang dari asalnya 2/3 dibagi 4/3 jadi 2/3 dikali 3/4 hasilnya 6/12. Nah, jika perkalian berarti yang ini di bawah, perkalian ini yaitu tinggal kalikan saja 2 kali 4 lalu 3 kali 5 dengan hasil 2 kali 4 8, 3 kali 5 15. Mungkin seperti itu untuk operasi pada pecahan.